Nyerem-serem, zerem, kisah horor penerbangan sambil OTW Bali. Halo guys, kembali lagi di episode 3 Vloror, vlog horor bersama Gina. Kalian yang udah nonton episode sebelumnya Tragedi Bintaro pasti udah tahu nih gue mau kemana. Yup, Bali, salah satu pulau terindah di Indonesia yang punya banyak cerita mistis. Ini gue dianterin sama nyokap dan adik gue. Jujur gue excited banget ya sama segmen vlogging sambil cerita horor ini, karena gue udah bosen banget cuma duduk di kamar sambil cerita pakai mukena legend. Jadi gue pengen kalian kenal lebih dekat dengan gue dan juga ikutin keseharian gue. Tapi feel horornya masih tetap ada ya, apalagi sekarang kita ke Bali. Kali ini gue ke Bali berdua sama sahabat gue. Kenalin guys, ini namanya Mada. Sebenarnya tujuan awalnya kita ke Bali tuh untuk ngerayain ulang tahun kita berdua yang bedanya cuma 4 hari. Gue duluan abis itu Mada. Tapi seperti yang kalian sudah tahu ya, kalau Bali itu adalah salah satu pulau terindah di Indonesia yang tidak lepas dari kemistisannya. Jadi gue bakal ajakin kalian lihat keindahannya Bali sambil cerita horor. Nah kebetulan kita lagi ada di pesawat, gue jadi keinget nih sama salah satu pengalaman horor pramugari yang ngeliat makhluk gaib berwujud ronggeng di pesawat guys. Jujur ini vibesnya pas banget karena gue flightnya malam. Jadi ini terjadi dari penerbangan Yogyakarta ke Jakarta. Jadi ada 2 pramugari yang jaga di lavatory belakang guys, yang kayak gitu guys tempatnya. Salah satu dari pramugari itu tuh anak indigo. Dari awal pas boarding dia udah ngeliat temennya yang indigo ini itu gerak-geraknya aneh guys. Sampai pramugari yang indigo ini ngomong guys, "Mbak, pas boarding tadi Mbak lihat sesuatu nggak yang dibawa sama penumpang?" Dia tanya dong, "Emang lihat apa?" Tapi temennya yang pramugari ini nggak ngomong apa-apa guys. Nah dia ini nggak mikir ke arah yang mistis tuh awalnya. Tapi emang dia ngeliatin terus nih gerak-gerik temennya ini tuh aneh, kayak natapin satu tempat itu aja. Sampailah akhirnya sudah take off. Nah kalau setelah take off pesawat sudah ada di udara dengan stabil, itu biasanya pramugari itu kan kayak dorong makanan-makanan ya, nawarin makanan ke penumpang. Nah di sini dia tuh ngelihat temennya yang indigo ini itu kelihatan risih banget guys, ngeliatin salah satu titik yang ada di kabin. Lalu bayangin ya posisi hawanya tuh kayak begini guys, karena itu flight malam jadi ya gelap kayak begitu. Nah dia dengan temennya yang indigo ini tuh ngelakuin servis kan ya guys, kayak pramugarinya tuh nawarin makanan guys, bawa makanan dari belakang ke depan. Nah posisi temennya itu tuh ngadep ke arah kabin yang di belakang itu guys. Sambil ngelakuin servisnya dia tuh ngeliatin itu aja. Karena inilah nih dia jadi penasaran banget apa yang dilihat sama temennya. Sampai ketika servisnya udah selesai dan dia ketemu sama temennya ini, itu dengan raut muka yang ketakutan. Sampai akhirnya dia cerita kalau di depan lavatory di tengah-tengah jalan itu ada sosok perempuan pakai kebaya lengkap dengan selendang serba hijau gitu, nah sambil nari-nari kayak nari jaipongan gitu guys, tapi gerakannya tuh lambat sambil ngeliatin si pramugari yang bukan indigo ini. Lu bayangin deh, dari tadi dia ngeliatin temennya yang indigo itu ketakutan, taunya si setan jaipongannya itu dari tadi ngeliatin lu sendiri gitu, bukan temen indigo lu. Jadi temen lu yang indigo ini ketakutan karena si setannya itu ngeliatin lu. Kebayang gak lu lagi gak napak di bumi guys, lagi ada di pesawat tapi tetep aja ternyata setan bisa ngikut. Kata temennya yang indigo ini ada 2 kemungkinan, bisa aja emang dia sengaja dibawa dari Jogja ke Jakarta oleh salah satu penumpang, atau salah satu penumpang itu ditempelin. Makanya nih guys, kalian jangan lupa selalu beri salam dan juga berdoa dimanapun kalian berada. Oke, gue udah sampai Bali dan ini sudah tengah malam, which mean gue ulang tahun. Ucapin gak lu? Buruan di komen, ramein. Ya udah, gue udah capek banget. Kita lanjutin ceritanya besok. Kalian stay tune aja ya. Bye bye guys. See you soon.